warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 10 baik IPA maupun IPS. Bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kali ini adalah materi terakhir di kelas 10, yaitu membicarakan yang namanya stikiometri. Ini bukan istilah yang baru lagi, karena di beberapa video sebelumnya itu adalah prasyarat bagaimana kalian untuk bisa menghitung menghitung kimia ya. Stikiometri itu adalah perhitungan kimia. Nih, apa yang dimaksud dengan skiometri? Skiometri adalah ilmu kimia yang mempelajari kuantitas suatu zat meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Dalam menghitung skiometri ada beberapa hal penting, yaitu 1 mol, 2 koefisien, 3 penyetaraan, di mana ketiga hal ini sudah kalian pelajari di beberapa video pembelajaran kimia sebelumnya. Dalam mengerjakan soal skiometri itu ada 2 jenis soal. Yang satu ada mol yang diketahui di awal itu ada jumlah mol yang diketahui di soal itu ada 1. Lalu ada jumlah mol yang diketahui di awal itu berjumlah 2. Ya, jika memang ada 2 mol yang diketahui di soal, maka nanti kita dilanjutkan lagi dengan adanya reaksi pembatas. Apa sih reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah kita mau cari jumlah mol dengan jumlah koefisien sebanyak 1. Kita ambil jumlah molnya yang paling kecil. Ada beberapa tahapan dalam pengerjaan awal dengan jumlah molnya itu 1. Yang pertama, kamu setarakan reaksi. Lalu yang kedua, cari mol dengan data yang ada di soal. Ya, rumusan mencari molnya sudah diketahui di video pembelajaran sebelumnya. Lalu yang ketiga, dari mol yang didapat di soal atau di nomor 2, kamu cari semua mol senyawa yang terlibat pada reaksi. Lalu yang terakhir, kamu menjawab pertanyaan apa sih yang diminta dari soal. Lalu bagaimana jika jumlah molnya awalnya itu ada 2 atau kita pakai reaksi pembatas? Hampir sama dengan pengerjaan stikiometri yang awal yang hanya cuma 1 mol aja, tapi di langkah yang ketiga itu ada pemilihan mol yang kecil dengan koefisiennya 1. Nanti kalau kita sudah dapat jumlah mol yang terkecil dari koefisiennya I1 itu nanti sebagai panduan untuk menentukan mol-mol dari senyawa yang terlibat dalam reaksi. Berikut ini ada beberapa soal ya yang berkaitan dengan skiometri. Bisa pakai warna hitam aja karena warna merah ternyata kalau di video agak kurang. Oke. Ini saya ambil dari soal UN maupun US dan soal SMPTN ya untuk mempelajari tentang konsep mol. Jadi nomor 17 itu perhatikan di sini. Pada proses langkah-langkah kerjanya yang pertama apa? Setarakan reaksi. Ini wujudnya saya tidak pakai dulu ya. Kita setarakan reaksi. Ini kita jadikan di sini kan Fe-nya pertama logam terlebih dahulu kan, tapi karena logamnya itu di sini ada dalam bentuk unsur bebas, di mana dalam pengerjaannya itu unsur bebas saya ambil angka terakhir, berarti kita ngambil selain O dengan H, yaitu kita setarakan C-nya dulu. C-nya di sini 1, di sininya 1. Tapi nanti oksigennya itu akan berbeda ya. Oksigennya di sini ada 4, 3 tambah 1, di sini adalah 2. Kenapa saya ambilnya 3? Nanti untuk menyesuaikan dengan jumlah C. Ya, jadi C-nya di sini 3. Maka ini juga jadi 3. Ini untuk menyetarakan jumlah O. O-nya itu jadi 6 di sini.
Ini 3 tambah 3, 6. Jadi cocok ya. Nah, ini baru yang terakhir, itu adalah unsur bebas. Tinggal kita taruh di sini, Fe-nya itu sebanyak 2. Yang pertama kita cari molnya dulu. Ya, mencari mol yang diketahui di soal. Di soal itu keterangannya adalah 16 gram besi 3 oksida. Ini, besi 3 oksida. Kita cari molnya. Kita cari mol yang ada konsep gramnya. Berarti mol sama dengan massa dibagi mr, ya, mr dari Fe2O3. Nah, masanya kita udah tahu itu 16 gram. mr-nya 2 dikali Fe, itu kan ya, 3 dikali O, bukan di logs ya, tapi ini AR, berarti 16. Lalu di sini 2 dikali 56, 3 dikali 16. Nanti hasilnya dapatnya adalah 16 dibagi 160. Dapatnya adalah 0,1 mol. Langkah yang ketiga, balik lagi di sini, itu perbandingan koefisien. Ini kan berarti kita sudah dapat ya, ini sama dengan 0,1 mol. Dari sini kita bisa menentukan mol dari beberapa senyawa atau unsur yang bereaksi dalam persamaan reaksi ini. Kita pakai perbandingan koefisien dulu. Di sini saya tulis perbandingan koefisiennya. Ini 1, 3, 2, 3. Tadi kita sudah tahu ini adalah punya si Fe2O3 atau besi 3 oksida. Nah, di sini terlihat jelas bahwa besi itu koefisiennya 1, molnya 0,1. Kalau di sini 3, berarti di sini adalah 0,3 mol. Ini adalah 0,2 mol. Ini adalah 0,3 mol. Lalu langkah yang keempat, ya, itu menjawab pertanyaan yang ada di soal. Pertanyaannya di soal itu adalah menentukan volume dari CO2 pada keadaan STP. Itu rumusannya volume gas sama dengan mol dikali 22,4. Ya, ini memang sudah rumus. Mol dari CO2 itu berapa di sini? Kita dapat 0,3. 0,3 dikali 22,4. Maka nanti dapatnya 6,72 liter. Oke, mudah ya. Sekarang kita mau jawab yang soal nomor berikutnya. Tahap pertama adalah kita tulis dulu reaksinya. Lalu kita setarakan. Oke. Lalu konsep ketiga, yang kedua itu kan kita cari molnya dulu ya. Salah. Mol yang didapat di soal, mol atau mol awal. Kita lihat di sini, ini ada kata-kata ini ya. 14 gram nitrogen. Itu berarti kita pakai nyari molnya sama dengan massa lagi ya, karena keterangan yang di soal adalah massa dibagi mr dari N2. Massanya itu adalah 14, 2 dikali 14 ya. 14 dibagi 28 sama dengan 0,5 mol. Nah, lalu di sini poin yang ketiga ya, perbandingan koefisien. Koefisiennya di sini adalah 0,5. Di sini koefisiennya salah, koefisiennya tunggu. Ini ya, saya hapus ya. Kita perbandingan koefisien dulu. Ya, koefisiennya 1, 3, 1. Berarti di sini adalah 0,5. Ini 0,5 kali 3, 1,5 ya. Ini juga 0,5 ya. Dari sini lalu poin yang keempat
Poin keempat adalah menjawab pertanyaan yang ada di soal. Ini yang ditanya volume gas amonia, volume NH3 pada STP. Ya, berarti sama aja rumusannya. Volume gas sama dengan mol dikali 22,4. Ini nggak cukup buat tempatnya. Sini aja ya. Ini saya kasih tempat. Itu berarti 0,5 dikali 22,4 itu dapatnya 11,2 liter. Nah, ini kesini jawabannya, ini kesini jawabannya. Oke, gampang kan? Lalu berikutnya, nah berikut yang kedua itu saya ambil menghitung kimia dengan data awal mol itu sebanyak 2. Ya, ini perhatikan di sini, tulis reaksinya dulu. Jika dia belum setara harus disetarakan. Ya, konsep penyetaraan saya sudah ajarkan. Biar lebih cepat langsung aja saya tulis di sini. Oke. Lalu yang kedua, kita cari molnya yang diketahui di soal. Ini kayaknya dikurang ini ya, 5, berarti mol dari ini etanol sama oksigen ini ya. Ya kurang di sini. Jadi mol dari oksigen itu berarti kita pakai yang ini dalam keadaan STP ya, dibagi 22,4, terus mol dari etanol itu pakai 22,4, salah, diperbaiki di sini. Karena dia nanyanya volume ya. Kita hitung 5,6 dibagi 22,4 hasilnya 0,25. Lalu di sini dapatnya 0,5. Lalu perhatikan koefisiennya, di sini oksigen koefisiennya 3, di sini etanol koefisiennya 1. Nah, untuk membandingkan yang paling kecil ini harus dalam bentuk satu koefisien. Ya, berarti 0,25 dibagi 3. Dapatnya 0,083. Nah, ini kan ini 0,5, ini 0,03. Yang paling kecil yang kita ambil. Berarti ini yang kita jadikan reaksi pembatas gitu. Ya, kita ambil di sini. Perbedaan yang kedua, kalau reaksi pembatas itu ada yang namanya mula-mula, ada yang namanya reaksi, dan ada yang namanya sisa atau seimbang. Oke. Ini mula-mulanya adalah 0,25 mol. Di sini mula-mulanya kebalik ya. Etanol itu 0,5, terbalik. Oke. Ini yang terbalik. Ini 0,5. Ini 0,25. Nah, ini belum ada. Jadi ingat ya pakemnya, aturannya. Ini reaktannya yang kita dapat, mol yang didapat di awal itu adalah mol dari reaktan. Mol dari produknya itu belum ada. Lalu ini pakemnya lagi, ini berkurang. Lalu ini pakemnya adalah bertambah. Ada guru yang nulisnya 0, ada yang nulisnya strip. Itu berarti dia tidak ada artinya. Nah, ini baru kita pakai reaksi pembatas. Reaksi pembatasnya satu koefisien 0,083.
Berarti ini koefisiennya 1 kan? Nah, ini 0,083. Ini koefisiennya 3, berarti 0,083 dikali 3. Itu dapatnya 0,25. Ini koefisiennya 2. Ya, berarti 0,083 dikali 2. Dapatnya 0,166. Nah, ini 3 juga dapatnya adalah 0,25. Ya, ini dikurang. Oke. 0,5 dikurang 0,083 dapatnya adalah 0,417. Kalau ini habis, ini dapatnya 1,66, ini dapatnya 0,25. Lalu yang langkah keempat, ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga, lalu langkah keempatnya itu yang diminta adalah massa air. Menjawab pertanyaan yang ditanya di soal, yaitu massa dari air. Kalau massa air yang diukur dalam keadaan STP. Oh, berarti kita cari ini ya dulu. Molnya ada ya. Mol air itu adalah 18. Mol air 18. Mol airnya 0,25 gitu kan. Lalu ditanya massa airnya dari volumenya. Volume air adalah mol dikali 22,4 itu 0,25 dikali 22,4. Dapatnya adalah 5,6 liter ya. Oke, paham ya? Kalau ditanya pakai massa, maka nanti itu pakai yang massa mol dikali mr. Molnya itu kita dapat 0,25, mr-nya adanya 18, maka dibagi 18 ya. 0,25 dikali 18 hasilnya adalah 4,5 gram. Oke, ini kan yang ditanyanya massa ya, berarti ini 4,5 gram. Oke, paham? Lanjut, saya karena waktu tempatnya berada, saya hapus. Kita jawab yang soal nomor 12. Pertama, kita tulis reaksinya dulu. Ya, kita tulis reaksinya. Disetarakan, tapi karena kita sudah setara, berarti kita bisa lanjut ke nomor 2. Cari mol yang diketahui di soal. Di soal itu yang kita ketahui adalah 5,4 gram aluminium. Berarti kita cari molnya, massa ber-AR, massanya 5,4. AR-nya itu adalah 27 di sini. Ya, 27 dapat dari sini. Dapatnya nanti 0,2 mol. Lalu berikutnya kita ambil di soal ini ada 400 ml H2SO4 dengan molaritasnya adalah 1 molar. Nah, ini kita cari molnya berdasarkan konsentrasi, yaitu molaritas ya. Rumusannya itu adalah kan molaritas sama dengan mol dibagi volume. Nah, volume ini dalam bentuk liter,
Kalau misalnya diketahui di soal itu dalam bentuk mililiter, maka dirubah dulu dalam bentuk liter dibagi 1000. Dapatnya 0,4 liter. Lalu kita cari molnya, berarti molaritas dikali volume. Molaritasnya 1, volumenya 0,4, dapatnya 0,4 mol. Lalu kita lihat perbandingan koefisiennya. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 3. Masing-masing harus dalam bentuk satu koefisien, berarti 0,1 mol untuk satu koefisien. Lalu berikutnya 0,43 dibagi 3, nanti dapat hasilnya 0,13 mol dalam satu koefisien. Gitu ya. Kita cari yang paling kecil, ini yang paling kecil. Inilah yang kita jadikan reaksi pembatas. Lalu masuk lagi di sini tahap yang ketiga, mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Massa mula-mulanya di sini adalah 0,2, di sini adalah 0,4, ini tidak ada, ini tidak ada. Lalu berikutnya 2 aluminium itu di sini kita ambilnya ini 0,1 untuk satu koefisien, berarti kalau dia 2 koefisien ini 0,2, ini ingat prinsipnya berkurang, ini bertambah, lalu ini bertambah. Lalu di sini kita sudah sepakat ambilnya 0,1, kalau 3 koefisien maka di sini 0,3, ini satu koefisien 0,1, ini 3 koefisien 0,3. Di sini habis 0,1, 0,1, 0,3. Ini tahap yang ketiga ya. Lalu tahap yang keempat itu adalah yang ditanya massa dari H2. Massa dari H2 berarti rumus mol massanya itu adalah mol dikali mR atau AR gitu kan. Mol dari H2 itu adalah 0,3 dikali H2-nya itu 1 kali 2 sama dengan 2, maka dapatnya 0,6 gram. Ya, itu adalah jawaban untuk yang soal nomor 12. Ini saya ngambil dari soal UN. Lalu berikutnya, perhatikan di sini. Ini kita ambil soal dari SNMPTN di tahun 2015 ya. Oke, perhatikan di sini prinsip pengerjaannya sama. Ya namanya soal SNPTN berarti dia ada sedikit tambahan kesulitan, tapi dengan konsep mol itu kalian insya Allah bisa. Perhatikan tahapannya. Pertama kalian tulis dulu reaksinya ya, ini jangan sampai lupa tahapannya. Lalu kita lihat dia sudah setara apa belum. Kayaknya sih sudah setara ya. Oke, kalau sudah setara, lalu tahapan yang kedua kita cari molnya. Kita cari molnya berdasarkan data dari soal, itu adalah 4,5 gram C, berarti kita nyari mol dari C ya, itu adalah massa dibagi AR, massanya 4,5, AR-nya itu biasanya ada nih 12, ya, itu dapatnya 0,375 mol. Lalu kita cari yang kedua. Nah, ini pakai reaksi pembatas juga nih. Direaksikan dengan 1,5 gram karborundum, yaitu 3,3 gram SiO2. Karborundum yang ini. Ini SiO3 ya. Berarti kita cari mol di sini 3,0 gram SiO2. Kita cari molnya. Massa dibagi mR-nya, massanya itu 3, mR-nya itu berarti 28 ditambah 2 dikali 16 ya.
Oke, dapatnya nanti 3 dibagi 60, maka dapatnya adalah 0,05 mol. Oke, lalu berikutnya reaksi pembatasnya kita pilih yang manakah yang paling kecil. Ini untuk koefisien 2, ini untuk koefisien 1. Nah, ini udah jelas ini yang paling kecil ya. Karena ini aja 0,3 bagi 2 tuh 15 ya. Sedangkan di sini 0,05, maka ini yang kita jadikan reaksi pembatas. Oke, masuklah di sini. Mula-mula reaksi sisa, mula-mulanya ini adalah 0,375. Lalu di sini adalah 0,05. Ini belum ada reaksi awalnya. Lalu berikutnya yang bereaksi itu adalah si ini, kita ambil 0,05, berarti 0,05 dikali 2, itu dapatnya 0,1, ini dapatnya 0,05, 0,05, 0,05. Lalu bikin kayak gini, ini dikurangi 0,275, habis, lalu 0,05, 0,05. Jangan lupa ya, ini ditambah, ini dikurang, ini dikurang. Oke. Lalu dapatlah di sini ternyata SIC-nya itu dapatnya 0,05. Lalu di sini pertanyaannya dia minta persentasinya ya. Oke. Presentasinya ternyata diperhatikan di soal karborundumnya itu ketika dia direaksikan itu ternyata yang dihasilkan itu adalah 1,5 gram ya, padahal di sini yang dapatnya adalah 0,05. Berarti itu ada selisihnya, maka kita harus pakai itunya ya. Ini SiCl-nya, ini kan gini ya. Ini adalah 0,05 mol. Kita ambil yang berdasarkan perhitungan di atas. Mol dari SiC-nya itu adalah 0,05. Kalau kita rubah ke massa, ya, itu adalah 0,05 dikali AR-nya. Ya. Dikali AR-nya itu adalah yang SiC itu berarti kita cari ya 28 ditambah 32 dapatnya 40. Oke. Nah, ini deh supaya kamu nggak bingung. Berapa nih tadi nih? 28 ditambah 12 ya kan? Kelihatan di sini adalah 40, masukin ke sini. Berarti nanti 0,54 ini 2 gram. Tapi di sininya nih, kalau berdasarkan yang ada di soal di sini, massa CiC yang terbentuknya adalah 2 gram. Tapi kalau yang ada di sini, yang dihasilkan cuma 1,5. Berarti kita harus cari persentasinya. Ya, dimana kita pakai mau persennya pakai persen dari molnya aja. Oke, persen dari molnya boleh. Kita mau jadi presentasi dari SiC karena nanti ternyata ada perbedaan dari perhitungan yang di sini ternyata massanya adalah 2 gram sedangkan di sini massanya adalah 1 gram. Berarti kita mencari perbandingan massanya di sini 1,5 dibagi 2 ya dikali 100% gitu ya. Oke, nanti didapatin hasilnya adalah 75. Ya, dapatnya 75%. Oke, jadi gini ya. Dihitung ini keadaannya itu adalah harusnya dapatnya 2 gram. Tapi
ternyata yang dihasilkan cuma 1,5. Berarti tidak semuanya itu berubah dari ini. Berapa sih presentasinya kita pakai ini? Oke ya, bisa ya. Agak sedikit ini karena ditambahkan dengan konsep presentasi atau kadar. Lalu berikutnya, ini saya hapus karena tempatnya nggak cukup. Kita mau jawab lagi yang nomor berikutnya. Ini adalah soal dari SNMPTN, sama kita berbicara tentang konsep mol juga. Sama aja prinsipnya, jangan sampai lupa. Pertama kita tulis reaksinya dulu. Salah. Mana, dihapus aja lah. P4 O10 ditambah NaOH Na3 PO4 dan H2O. Ya, ini apakah sudah setara? Belum setara, maka kita setarakan dulu. Ini 12, ini 4. Ini saya udah langsung hitung ya, dapatnya berapa penyetaraannya. Lalu yang kedua kita cari rumus molnya. Mol yang kita dapati itu ada 2, mol dari fosfat 10 ya. Tetrafosfat dekaoksida ya, di sini dapatnya dari sini. Berarti kita cari masanya. Massa dibagi mr. Masanya adalah 568 gram, dibagi mr-nya sudah ada jawaban diketahui di soal di situ. Hasilnya nanti dapatnya adalah 2 mol. Lalu mol berikutnya kita bisa lagi natrium, mol dari NaOH, yaitu adalah massa per mr ya. Massa per mr itu dapatnya adalah 80 per 40, ada di situ. Ini 2 mol juga. Lalu kita mau setarakan, kita mau batasi yang mana akan kita pilih. Ini untuk satu koefisien, ini untuk 12 koefisien. Berarti kita ambilnya yang ini ya, karena di sini aja udah kelihatan jelas ya. Di sini kita dapatnya 2 per 12, 1 per 6. 1 per 6 mol untuk 1 koefisien. Oke, berarti ini yang kita mau jadikan reaksi pembatas. Lalu masukin ke sini. Massa, mula-mula reaksi sisa, mulanya 2. Ini juga 2, ini belum ada. Berkurang, lalu di sini bertambah. Ini hasilnya kadar sisa atau setimbang. Ini kita ambil konsepnya itu adalah 0,1 per 6. 1 per 6 itu dia sebagai apa sih namanya? Reaksi pembatas. Satu bagi 6 adalah 0,16. Berarti di sini 1,16. Ini tadi kita sudah dapat angkanya 2. Ini berarti 0,16 dikali koefisiennya 4, berarti 0,64. Lalu di sini 0,16, 0,6 boleh ya? 0,16. Tunggu. Ya, 0,16 dikali 6 dapatnya 1. Oh iya ya, kemana? Oh, kok saya keder. Dapatnya 1 mol. Berarti 1 0,64. Ini habis 0,04 ya. Oke.
Terus apa sih ditanya? Oh, yang ditanya adalah massa dari natrium fosfat. Ini si massa dari si ini. Berarti kita nyari massanya. Ini kan nomor 3, sekarang nomor 4 adalah massa dari natrium fosfat. Rumusannya mol dikali mr. mr natrium fosfatnya ada tuh 164, berarti 0,64 dikali 64 dikali 164 itu. Oke, maka nanti dapat hasilnya adalah 109,3. 109,63 loh, kok nggak ada jawabannya. Tunggu lihat, kita hitung lagi yang benar. 164 dikali 0,4, ya 104,9. Ini salah soal. Oh, 109,64 hasilnya. Ini kayaknya salah soal di sini nih. Dah paham ya cara ngerjainnya ya. Jadi kalau pakai perbandingan, pakai ada 2 mol yang diketahui di awal, itu kita pakai reaksi pembatas, kita pilih dengan yang paling kecil ya. Lalu berikutnya kita coba lagi itu di soal berikut ini masih pakai reaksi pembatas juga ya. Kita dengan konsep yang sama, hanya aja kalau ini karena soal MBPTN agak dirumitin. Ini di reaksinya pada konsepnya sama. Ini namanya ion kompleks, senyawa kompleks ya. Ini bentuknya seperti ini. Pelajaran kelas 12 kamu akan belajar. Di sini konsep penyetaraannya sama, kanan kiri itu harus sama. Nanti ini kita jadi 2. Ini K-nya kan 2, ini 2. Sederhana kan? Oke. Lalu kita cari molnya, mol dari si tetrakloroplatinat, si ini ya, dapatnya mR-nya 415. Ini berarti mol dari K2 Cl4. Kurungnya harusnya sini nggak ada ya. Oke. Rumusnya sama, massa dibagi mR ya. Jadi dirumitin di reaksinya aja. Massanya itu adalah 83 dibagi mR-nya sudah diketahui 415, tinggal kalian hitung, dapatnya adalah 0,02 mol. Lalu mol dari amonia itu adalah NH3, dapatnya massa mR, massanya 0,34, mR-nya itu adalah 17, maka nanti didapati hasilnya adalah 0,02 mol juga. Tapi ini untuk satu koefisien, ini untuk 2 koefisien. Ini kita harus jadikan 1, berarti 0,01 mol untuk satu koefisien. Ini yang paling kecil yang akan kita jadikan reaksi pembatas. Berarti di sini mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Ini 0,02, ini 0,02, ini belum ada, dikurang 0,02, lalu ini 0,1 ya. Ini 0,02, 0,01, 0,02, ini tambah, ini kurang, 0,01 habis, 0,01, lalu 0,02. Lalu yang ditanya adalah massa dari cisplentin. Berarti kita cari massanya. Massanya di sini sudah dikasih tahu
Nih, cisplentin adalah PT NH3 2 kali Cl2 ya. Ini gampang kan? Datanya aja rumit, sekali lagi rumitnya di bagian sini padahal konsepnya sama. Lalu kita cari massa dari cisplentin sama rumusnya mol dikali mr. MR-nya sudah ada, molnya sudah didapat tadi di soal 0,01 dikali 300, itu nanti dapatnya adalah 3 gram. Oke, mudah sekali kan? Lalu berikutnya ini saya hapus biar ada tempat untuk menulis. Soal yang terakhir kita perhatikan lagi. Sama aja cara pengerjaannya, kita mulai dari pernyataan reaksinya. 2H2S ditambah 3O2 2H2O ditambah 2X. Kita mau nyari X-nya nih. Pada kondisi tertentu, reaksi antara 1,5 liter H2 dengan O2 berlebih menghasilkan 4,8 gram. Pada kondisi ini, N2-nya memiliki volume 2 liter. Maka massa AR-nya, berarti kita cari molnya dari ini dulu ya, H2S dulu ya. Ini H2S-nya itu adalah 1,5 liter. Ini 1,5 liter. Dengan O2-nya berlebih, nanti sininya adalah dapatnya 4,8 gram gas X. Kalau kita X-nya itu adalah 1,5, berarti kita bisa pakai boleh pakai hukum dasar, boleh. Kalau pakai stekiometri juga boleh. Kalau pakai hukum dasar itu berarti ini perbandingan koefisien hukum dasar. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, gitu ya. Volume dari H2S, lalu di sini ini kita H2S-nya itu dalam bentuk apa? Tunggu dilihat dulu. H2S-nya dalam bentuk gas, molnya 1,5. Tidak bisa pakai yang H2S. Kenapa? Karena kalau pakai perbandingan hukum dasar kita harus tahu masanya. Berarti kita pakai yang N2 aja dulu. Kita pakai yang N2. Kenapa kita pakai N2? Karena N2-nya itu masanya sudah ada nih. Berarti perbandingan koefisien kita mau bandingkan gas dari si X, ya kan? X-nya dalam bentuk gas. Berarti mol dari N2 kita mau bandingkan mol dari si X. Volume dari N2-nya berapa di sini? Volume dari N2-nya itu adalah 2 liter. Ambil dari sini ya. Nih. 2. Lalu X-nya itu kita dapat juga 4,8. Itu L-nya dihilangin aja. Nanti takutnya
bikin bingung. Lalu mol dari N2 itu adalah massa per mR, itu 2,8 dibagi 14, dapatnya nanti kita hitung dulu. Sedangkan mol dari si X-nya itu kita dapetin ini massanya adalah 4,8 dibagi 4, menghasilkan 4,8 gram gas X, berarti massanya 4,8 dibagi X. Oh, berarti di sini bukan 48, tapi di sini kita ambilnya adalah oke, paham saya. Ini kita ambilnya dari volume ini. Nah, ini perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini kan 1,5, koefisiennya 2. Ini berarti kalau dia 2, ini juga 1,5 liter. Ini yang saya ambil untuk di sini. Nah, ini perbandingan mol, perbandingan koefisien. Kalau ini mencari mol dengan 2 gas yang diketahui. Gitu. Ya. Jadi kan nyari molnya itu bisa macam-macam. Nanti dapatnya dihitung kembali. Tunggu, saya hitung dulu. Maka MR-nya itu nanti kita dapetin adalah 64. Oke. Ya. Ini kita bisa tahunya ini karena kalau pakai yang pakai nyari mol dari yang di sini itu agak susah karena tidak dikasih tahu dia itu 1,5-nya dihitung dalam kondisi apa. Kan cari volumenya itu kan ada beberapa kondisi kan, ada yang pakai keadaan standar, ada yang dalam bentuk massa volumenya diketahui dalam gas ideal dan seterusnya, karena agak susah menentukan mol dari H2SO4 yang cuma diketahui 1,5 liter aja, volumenya aja. Jadi kita pakai perbandingan yang kedua, pakai nyari mol yang kedua, karena di sini juga ada kata ketahui N2-nya ternyata di sini ini sama dengan keadaan seperti N2 gitu. Ini sama dengan seperti keadaan N2 yang 2,8 gram N2 itu airnya segini. Berarti kondisi ini sama dengan seperti di sini. Berarti ada dua gas yang diketahui, maka nanti kita pakai rumusan yang seperti ini. Gitu. Ya. Demikian contoh soal yang berkaitan dengan stoikiometri. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kelas 11. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.